Rizky Bilar dan Lesti beberapa waktu yang lalu telah memberikan pengakuan yang mengejutkan bahwasannya mereka telah menikah pada awal tahun 2021. Namun, sebagian netizen ada yang ragu dan bimbang serta mempertanyakan apakah benar waktu Rizky Bilar dan Lesti menggelar nikah siri terjadi di awal tahun 2021. Dan ketika jagat media sosial sedang panas memperbincangkan kapan waktunya Lesti serta Rizky Bilar menjalankan pernikahan secara siri, Roy Suryo pun memiliki analisisnya dari sudut pandang kacamata ahli telematika. Lalu, benarkah waktu pernikahan siri Lesti dan Rizky Bilar terjadi di awal tahun 2021? Berikut analisisnya. Ya. Terus terang saya berhasil menemukan potongan video tersebut yang masih dalam kondisi clean sheet, ya, artinya bersih, belum ada tulisannya, belum ada akreditasinya, belum ada logonya, artinya entertainmentnya. Hanya saja memang yang saya terima sudah dalam kondisi masuk ke dalam pengolah gambar, editing, sehingga seolah-olah itu video dibuat dengan celluloid atau dibuat lama gitu, ya, ada kayak terlipat filmnya gitu. Padahal itu sebenarnya video baru. Ya, itu video baru itu maksudnya dibuat dengan digital kamera, ya. Saya duga itu dengan SLR digital kamera, ya. Kemudian tapi dia ngerekam dalam modus video, ya, kan hasilnya bisa 4K gitu, ya. Dan belum dalam waktu yang terlalu lama. Artinya belum dalam waktu yang terlalu lama itu bukan 1-2 hari yang lalu, bukan, ya, tetapi beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu itu saya bisa pastikan itu adalah tahun ini, ya gitu. Hanya saja apakah itu awal tahun banget, ya, di ujung awal tahun atau mendekati bulan kedua gitu. Nah, terus terang tanyakan saja kepada Ustadz Subi Al-Bukhari gitu, ya, yang ada di situ gitu. Saya tidak bisa langsung mengetahui metadatanya atau timestampnya. Karena apa? Karena kebetulan itu sudah melalui satu proses editing, ya, dan yang beredar itu sudah nggak ada yang namanya timestamp atau metadatanya. Tetapi kalau orang mengatakan video lama, tidak, ya gitu. Saya pastikan itu tidak. Kalau orang mengatakan itu juga video yang baru-baru saja sih, sebenarnya juga tidak, ya. Dalam video itu juga tampak orang yang masih menggunakan masker, tapi ada juga yang tidak pakai masker gitu, ya. Jadi ya belum pada saat PPKM yang sangat ketat, ya, artinya kalau PPKM sangat ketat itu kan 1-2 bulan yang lalu, ya gitu. Nah, itu kemungkinan besar adalah terjadi pada saat sekitar ya antara 5-6 bulan yang lalu, ya, atau awal-awal tahun. Ya, itu salah satu cara untuk mengidentifikasi kejadian. Jadi bisa juga dari potongan rambut, kemudian apakah juga bisa dari ukuran, kan ada juga orang yang tambah gemuk atau tambah kurus gitu. Itu bisa dari situ. Saya memang belum memeriksa sampai ke situ, terus terang saja. Tetapi yang saya periksa baru beberapa hal-hal yang nampak jelas, ya. Tapi artinya video itu bukan video lama, ya. Video lama itu bukan video yang sudah kuno dibuat dengan film, enggak, ya. Itu video baru. Baru itu artinya dengan digital kamera. Hanya saja memang bukan terlalu baru, karena kalau terlalu baru 1-2 bulan yang lalu itu masih sangat-sangat ketat, ya, prokesnya, ya. Jadi kalau dengan protokol yang sangat ketat, kemudian di video itu tampak orang yang sebagian besar itu tidak menggunakan masker, ya, itu pelanggaran gitu, ya, gitu. Jadi artinya saya duga itu memang sudah terjadi 4-5 bulan yang lalu, ya, atau di awal tahun gitu, ya. Bisa jadi itu Januari atau ya sekitar Januari Februari. Ya gini, jadi bukan baru dibuat tuh dalam artian baru 1-2 hari atau 1 minggu terakhir, enggak, ya. Memang sudah beberapa bulan. Tapi saya sebut baru itu artinya baru dalam arti kata ini dengan menggunakan digital kamera. Ya, digital kamera itu bisa pakai DSLR, ya, digital single lens reflex camera yang dalam mode video atau 4K, dan kemudian dimasukkan After Effects, ya, sehingga tampak ada seolah-olah itu celluloid gitu, ya. Tapi yang jelas memang bukan video kuno, video lama yang pakai film, enggak, ya. Ini video yang dibuat dengan teknologi baru, hanya dimasukkan sebuah program atau aplikasi yang membuatnya seolah-olah klasik. Ya itu. Jadi artinya ketidaksesuaian misalnya dengan penggunaan masker dari semuanya. Ya kalau mengikuti standar pemerintah, ya, kalau dibilang 1 bulan yang lalu itu berarti di awal Agustus itu kita lagi keras-kerasnya, ya. Juli Agustus itu lagi keras-kerasnya. Jadi artinya PPKM juga lagi level 4, ya gitu, bahkan di mana-mana dilarang, ya, melakukan perkumpulan
itu juga dilarang. Nah kalau itu terjadi kan berarti ada pelanggaran gitu ya gitu. Tapi kan yang kita lihat di sini yang menggunakan masker hanya 1-2 orang ya, bahkan yang 1 orang, kemudian yang lain tanpa masker. Jadi ya saya berharap semoga ini terjadi sekitar 5-6 bulan yang lalu, sehingga itu ya mungkin lagi awal-awalnya perubahan dari PSBB ke PPKM, sehingga mungkin aturan prokesnya belum seketat sekarang. Pro yang kontra ya mau gimana pun kan mereka memang salah satu aktor dan ya public figure yang kita tahu memang lagi naik daun kan. Jadi apapun segala cobaan dan sebagainya, apapun yang terjadi tetap sabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di media sosial, begitu banyak analisis dan temuan-temuan ala netizen tentang gambar-gambar dan foto-foto yang beredar di pernikahan siri Rizky Bilar dan Lesti. Roy Suryo pun menyebutkan hal itu adalah sebagai salah satu kontrol sosial atau publik terhadap publik figur. Dan Roy Suryo kembali menegaskan bahwa menurut analisisnya, video tersebut dibuat pada awal-awal tahun. Ya gini, saya mengapresiasi temuan dari netizen ya, dan kejelian dari netizen bagus. Dan saya kira itulah yang namanya kontrol publik, kontrol sosial terhadap istilahnya tokoh publik ya. Gitu. Jadi artinya menjadi seorang public figure itu memang ya selalu ada plus minusnya. Ya plusnya dia kalau melakukan apa-apa mungkin gampang, atau dia misalnya melakukan endorsement atau followernya cepat sekali tambah ya, kemudian dia cepat sekali naik gitu. Tapi ya negatifnya kalau dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak disepakati oleh publik atau katakanlah melanggar etika publik, nah dia cepat sekali juga dikomentarin atau di hal-hal yang orang juga kemudian bisa dibully istilahnya begitu. Tapi sekali lagi saya justru mengapresiasi netizen ya, justru jadilah pengamat yang bagus ya gitu. Tapi kadang-kadang juga kita harus perhatikan betul secara detail, jangan salah juga. Yang jelas begini, video ini memang kalau dikatakan settingan ya memang ada rekayasa untuk membuatnya seolah-olah kuno ya gitu. Jadi dengan harus masuk ke program atau aplikasi yang membuatnya sedikit seperti oldies gitu ya, atau klasik gitu ya, dengan seolah-olah itu dibuat dengan seluloid dan kemudian dengan terlipat gitu ya. Padahal kan itu kan sebenarnya video baru ya gitu. Jadi ya kalau dikatakan settingan, itulah settingannya. Tetapi menurut saya sih itu masih dalam batas-batas wajar saja ya, karena orang yang membuatnya mungkin ingin terlihat klasik gitu kan dari orang-orang yang ada di situ. Jadi ya menurut saya sih belum ada yang salah 100% semuanya ya gitu. Jadi video ini masih tetap dibuat dengan kreativitas saja ya, sah-sah saja, boleh-boleh saja, kecuali misalnya di video itu dikasih keterangan nih dibuat tahun berapa gitu, padahal kan enggak gitu ya. Jadi video ini sih kreativitas saja, kreativitas dari IO-nya ya, dari IO yang kemudian merekam peristiwa akad nikah ini, dan itu jelaskan disebutkannya apa-apa. Tapi juga kreativitas dari para netizen yang bisa menebak-nebak ya gitu, apalagi tadi sampai hari menunjuk ini ada potongan rambut dan sebagainya. Nikmati sajalah gitu kayaknya. Bagus menurut saya ya, itulah resiko jadi seorang public figure ya gitu. Tapi jaga itu adalah satu keuntungan juga public figure. Jadi kenapa saya bilang resiko ya, dia public figure memang sebaiknya berkata apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang harus dilakukan hal-hal yang melanggar etika ya. Supaya apa? Supaya dia melakukan sesuatu itu akan mendapatkan dukungan atau supporting banyak atau subscriber yang banyak ya, kalau dia misalnya ini di-upload. Tapi kalau kemudian dia melakukan sesuatu dan itu dipandang oleh masyarakat melanggar norma atau menyalahi kenyataan atau di luar fakta, ya tentu saja itu pasti akan ditolak atau didinai oleh masyarakat, dan akibatnya Bisa dibully gitu ya. Jadi ya itu plus minusnya menjadi seorang public figure menurut saya untuk Lesti Kejora dan juga untuk Rizky Bilar ya. Itu nikmati saja kritikan dari masyarakat. Justru kritikan dari masyarakat itu merupakan saran yang baik bagi Anda berdua untuk juga lebih baik lagi dalam melaksanakan sikap-sikap selanjutnya. Ya, gini, sah-sah saja itu tergantung digunakannya untuk apa. Kita sering lihat bahwa orang misalnya melakukan private ya, foto-foto private itu kan dibuat dengan kuno gitu. Saking niat yang buat kuno, mungkin dia sengaja foto-foto di gedung kuno, kemudian dengan mobil kuno, dengan pakaian kuno, kemudian dengan atribut yang kuno, sehingga seolah-olah dia sudah nikah itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu ya. Nah kalau itu misalnya tidak digunakan untuk sesuatu hal yang sifatnya ada aturan hukum yang dilanggar,
Misalnya dia ya memang apa tidak ada masalah ya nikah tahun berapa dan lain-lain, nggak ada soal. Tapi kalau misalnya terjadi bahwa sebenarnya dia melakukan itu untuk menutupi sebuah peristiwa yang terjadi, atau misalnya ada hal yang harus dia tutupi, misalnya nikahnya kapan, akadnya kapan, dan kemudian baru diakui kapan, nah itu bisa jadi masalah. Saya tidak atau belum masuk ke arah situ ya, saya serahkan saja kepada masyarakat. Tapi yang jelas saya hanya membantu masyarakat untuk mengidentifikasi apakah sebuah video yang beredar itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak ya. Dan dalam hal ini video yang beredar itu kalau itu dikatakan sudah lama sekali ya itu belum ya gitu. Tapi kalau dikatakan baru banget ya tidak juga ya gitu. Artinya statement saya dari awal tetap sama. Ketika saya menganalisis ini pertama kali, saya katakan ini video yang dibuat sekitar awal-awal tahun ya gitu ya, dengan kamera digital, SLR digital, dan kemudian dimasukkan After Effects sehingga jadinya seperti itu. Dan konsekuensi dari masalah yang tadi Om Roy sebut itu mungkin salah satunya adalah memang ya mungkin cibiran dari netizen itu jadi salah satu. Oh iya, jadi artinya netizen ada yang pro ada yang kontra, itu juga biasa. Ya ada yang lebih memuji ya gitu, kreatif ya bisa bikin seolah itu lama gitu ya. Nah, ada juga kemudian netizen misalnya nanti akan menghitung, kalau nikahnya ini ya maaf ini, terus kemudian hamilnya sudah berapa bulan. Nah itu kan keisengan dari netizen yang memang harus diterima sebagai seorang pejabat publik, seorang tokoh publik atau pejabat publik ya biasalah harus melakukan atau harus menerima itu. Dan ketika Roy Suryo menyebutkan jika dirinya menganalisis dan memprediksi bahwa video tersebut dibuat awal tahun 2021, ayah Rizky Bilar pun mengatakan bahwa dirinya turut berbahagia atas apa yang terjadi pada putranya dan Lesti tentang kehamilan sang mantu tercinta. Selain itu, ayahanda Rizky Bilar dengan tegas membantah jika Lesti hamil sebelum nikah siri. Ya, bangga lah, bahagia karena berarti masih banyak fan-fannya yang mendukung dia gitu. Fan-fannya kan senang karena terbuka udah. Ya kita pun selaku orang tua ya ibaratnya kita mohon maaf lah kalau selama ini kita tutupin karena ada masalah. Ya intern lah yang kayak mana ada kontrak TV, jadi kita harus ngikutin aja lah. Pokoknya di Jakarta juga ini. Jakarta juga, cuman dulu kan udah mulai goyang-goyang dulu, dia udah sering dia karena ada berdua aja, ada acara berdua. Jadi kita kan setelah ke orang tua jadi ya udah kita sarankan gini. Kita kan tanya sama Ustadz kayak gitu, kayak mana? Ya lebih bagus, lebih baik, kan lebih cepat, lebih baik. Dari dulu kan saya bilang Karena dia kan sering job berdua, ya, syuting kadang-kadang pulang malam, kan kita menghindari pindah-pindah dari orang-orang, netizen. Ya kan dulu kan udah gempar mulai awal tahun Januari hari itu kan udah gempar, kita kan udah sering, udah 2 tahun ya, awal tahun lah. Nggak ada, biasa aja orang apa aja. Yang penting sah dia, menurut agama itu aja. Nggak pakai, biasa aja. Kan udah dipublis itu, waktu baju putih-putih itu kan mereka. Kan dulu kan pernah gempar loh, pakai kemana-mana baju putih-putih kok ada yang kan itu. Ya prosesnya ya begitu aja. Ya begitu proses. Oh kalau itu nanti biar sama Bilar aja ya. Gue nggak punya hak untuk ngomong kayak gimana. Tapi ya emang begitu adanya gitu loh. Jadi emang selama ini kita menyimpan amanah itu. Sesudahnya baru. Sudah jauh bahkan lamanya. Sesudah itu berapa jauh lah jangka waktunya baru dedinya. Oh iya, gue saksi. Gue, Adi, Dinda, Ray pada waktu itu menghadiri proses pernikahan akadnya.